Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Rahayu. Rahayu sedulur semua. Sugeng rawuh kembali di channel kita ini, tempat kita menelusuri jejak-jejak gaib leluhur, membaca pertanda alam, dan merenungi warisan spiritual Nusantara yang kadang tersembunyi di balik simbol dan tanggal lahir. Yen panjenengan rawuh ning kene, berarti atimu wis diparingi pitutur kanggo eling lan waspada. Ayo sedulur kabeh, tulis Rahayu di kolom komentar, sebagai bentuk saling sambung rasa antar jiwa. Sebab energi kebaikan itu tak pernah sendiri, selalu mencari teman untuk menguatkan. Pernahkah sampean mendengar kalimat begini? Wong sing lair wage, yen tekan suro kudu hati-hati, sebab sakabehing rahasia bisa digugah. Ya. Ada misteri besar yang selama ini jarang terungkap. Konon, dalam primbon dan pakem Jawa kuno, weton wage dianggap membawa getaran, balik arah, dan ketika bersinggungan dengan bulan suro, bulan paling sakral sekaligus paling angker, akan muncul gelombang energi yang bisa membawa ujian besar, bahkan petaka. Tapi, benarkah semua wage akan celaka? Atau, mung wong sing ora eling lan waspada sing bakal kecemplung bebaya? Dalam budaya Jawa, weton bukan sekadar hitungan pasaran. Ia adalah cetakan energi jiwa seseorang. Lahir di wage artinya sampean sudah dipilih, lahir dengan vibrasi hening, rendah hati, tapi juga sensitif terhadap perubahan dimensi. Nah, ketika bulan suro datang, alam Jawa membuka tirai antara dunia kasat mata dan alam lelembut. Para leluhur mengatakan, suro iku dudu sasi dolanan, nanging sasi pangruating jagat. Suro bukan bulan untuk bersenda gurau, melainkan bulan penebusan semesta. Apa jadinya jika jiwa yang lahir dari pasaran wage, yang tenang namun rapuh, berpapasan dengan energi sekuat suro? Getaran suro yang mengguncang jiwa wage. Bulan suro bagi masyarakat Jawa bukan sekadar penanggalan biasa. Ia ibarat pusaran energi alam semesta yang mengalir kencang, membersihkan kotoran batin, mengaduk-aduk jiwa yang belum tenang. Nah, di sisi lain, orang yang lahir di weton wage memiliki karakteristik batin yang halus, peka, penuh empati, dan seringkali menyimpan luka dalam diam. Mereka seperti permukaan air telaga yang tenang, tapi menyimpan gelombang besar di kedalaman. Ketika suro datang, getaran bulan ini menyerupai badai yang menerpa permukaan air jiwa orang wage. Maka tak heran jika mereka tiba-tiba merasa mudah lelah, gelisah tanpa sebab, atau bahkan menangis di malam hari tanpa tahu kenapa. Ada energi besar yang sedang membangkitkan ingatan-ingatan lama, luka lama, bahkan ketakutan yang selama ini terkubur dalam bawah sadar mereka. Dalam budaya kejawen, ini disebut sebagai pembersihan batin. Jiwa orang wage diuji, apakah ia mampu bertahan di tengah badai atau malah tenggelam dalam keraguan dan keputusasaan. Suro bukan membawa sial bagi wage, tapi justru mempercepat proses ruat jiwa jika dijalani dengan penuh kesadaran. Kadang, suro hadir membawa mimpi yang aneh. Misalnya bermimpi bertemu nenek moyang, mimpi tersesat di hutan, atau melihat ular dan air keruh. Semua itu adalah simbol dari proses pembersihan batin yang sedang berlangsung. Jiwa wage sedang diajak untuk menyelami dirinya sendiri, menengok bagian-bagian yang selama ini dilupakan. Wong wage iku gampang rasake, nanging kudu sinau nerimo. Orang wage tak perlu takut pada suro, tapi mereka perlu eling, karena ketenangan lahir dan batin bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Jika wage mampu bertahan dan tidak melawan arus suro, maka dia akan menemukan pencerahan. Namun jika ia melupakan diri dan abai terhadap tanda-tanda alam, maka gelombang itu bisa menghantam tanpa ampun. Petaka dari dosa turunan dan karma leluhur. Salah satu misteri yang sering dibicarakan dalam spiritual kejawen adalah tentang karma warisan, atau dalam istilah Jawa disebut sengkala turunan. Dan bulan suro adalah waktu di mana sengkala itu muncul ke permukaan, terutama bagi mereka yang lahir wage, yang punya getaran jiwa halus dan rentan, menerima isyarat leluhur. Kadang, petaka bukan datang dari perbuatan kita, tapi dari dosa atau janji leluhur yang belum selesai. Contohnya, pernah ada kisah di sebuah desa, seorang pemuda wage tiba-tiba sakit parah setiap masuk bulan suro. Setelah ditelusuri secara spiritual, ternyata buyutnya dulu melakukan perjanjian gaib demi kekuasaan dan belum ditebus. Jiwa wage yang peka menjadi perantara, tagihan, itu muncul kembali. Wage adalah cermin.
Jiwa mereka bersifat seperti air, memantulkan semua yang tersembunyi. Maka jika dalam keluarga ada sejarah pesugihan, pengkhianatan, kutukan tanah atau warisan, leluhur yang meninggal tidak tenang, semua itu bisa terbawa dalam aliran karma yang menuntut penyelesaian. Dan bulan Suro adalah waktu tagihan semesta. Tanda-tanda karma leluhur bisa muncul lewat mimpi didatangi orang tua yang tidak dikenal, sakit aneh yang tak terdeteksi medis, rezeki seret meski sudah berusaha, pertengkaran dalam rumah tangga. Namun ini bukan akhir. Justru ini undangan untuk mendoakan leluhur, menyucikan kembali rumah dan jiwa, serta menyambung kembali tali spiritual dengan asal-usul. Yen pengin slamet, ojo mung endonga kanggo awake dewe, donganen uga sing lairake awakmu. Dalam tradisi Jawa, bulan Suro biasa digunakan untuk tirakatan, ziarah kubur, dan sedekah leluhur. Orang wage dianjurkan melakukannya dengan tulus. Karena sesungguhnya, jiwa yang sadar leluhurnya akan dibantu oleh kekuatan yang tak kasat mata. Weton wage dan rawan serangan gaib. Orang yang lahir di weton wage ibarat daun kering yang jatuh di atas permukaan telaga. Ringan, hening, namun sangat mudah digerakkan angin. Begitulah jiwa mereka, tenang dan tampak kuat dari luar, tapi sesungguhnya menyerap energi dari sekelilingnya, baik itu positif maupun negatif. Ketika memasuki bulan Suro, di mana tabir antara alam nyata dan alam gaib makin tipis, maka orang wage bisa jadi sasaran paling rentan dari serangan tak kasat mata. Serangan gaib tidak selalu datang dari niat jahat manusia. Kadang, makhluk halus pun tertarik pada energi wage yang bersih, terang, dan lemah pelindung. Apalagi jika si wage sedang lalai, lupa berdoa, atau menyimpan emosi buruk seperti iri, marah, dan dendam, aura mereka akan retak, ibarat rumah tanpa pagar. Gejala serangan gaib ini bisa sangat halus. Sering mendengar suara aneh saat tengah malam. Tiba-tiba merasa diawasi di tempat sepi. Tubuh lemas tanpa sebab padahal hasil medis normal. Sering lupa atau linglung sesaat. Mimpi bertemu ular hitam, bayangan hitam, atau air berlumpur. Suro juga waktu perang gaib, saat banyak pelaku ilmu hitam menjalankan ritualnya, dan energi alam bersifat liar. Jika wage tidak melindungi diri, mereka bisa menjadi titik masuk energi asing. Wong wage iku ora seneng rame, tapi malah disenengi makhluk sing seneng sepi. Artinya, wage lebih rentan diganggu karena auranya seperti lampu di tengah hutan, menarik perhatian, apalagi kalau tidak dijaga. Maka penting bagi mereka untuk melakukan laku spiritual selama bulan Suro. Tak perlu yang berat. Cukup membaca doa pelindung sebelum tidur. Membasuh wajah dengan air doa dari sumur atau sumber alami. Menaruh garam di setiap sudut rumah. Membakar dupa atau kemenyan dengan niat membersihkan energi ruang. Tidak menaruh cermin besar di kamar tidur selama bulan Suro. Weton wage bukan lemah. Mereka hanya perlu disadarkan bahwa kepekaan batin itu bukan kutukan, justru anugerah. Tapi, seperti pisau, anugerah yang tidak dijaga bisa melukai diri sendiri. Di antara semua pasaran, wage adalah yang paling mudah dihuni energi luar. Karena itu, menjaga ketenangan pikiran, menjaga lisan, dan tidak sembarangan ikut-ikutan ritual adalah kunci. Jangan sampai karena penasaran, malah membuka jalan bagi energi asing masuk. Yen orang ngerti tujuan ritual, lui becik endonga sepilan nyawang ati. Waktu paling gawat untuk orang wage. Dalam warisan primbon Jawa, ada yang disebut sebagai wanci petaka, atau waktu paling rentan terhadap gangguan energi. Setiap weton punya titik rawan sendiri, dan untuk weton wage, bulan Suro adalah puncak tabrakan antara getaran lahir dan kekuatan alam semesta. Tak semua waktu di bulan Suro membawa risiko besar. Tapi jika seseorang lahir wage dan memiliki kombinasi tertentu, misalnya lahir di hari Jumat wage, atau lahir antara pukul 1 dini hari hingga subuh, maka ia berada di dalam lingkaran waktu yang disebut wanci griakaning hawa petak. Itu adalah istilah spiritual untuk waktu ketika langit tidak sedang bersahabat, dan bumi membuka pintu energi tersembunyi. Di masa seperti ini, orang wage rawan tersandung masalah hukum atau konflik keluarga. Merasa kehilangan arah atau motivasi hidup, mengalami kecelakaan kecil tapi beruntun, diganggu mimpi buruk yang sama berulang-ulang, merasa tidak nyambung dengan orang di sekitarnya,
Ada sebuah pepatah tua dari sesepuh Jawa. Wanci wage sing tiba ing suro iku kaya sepi sing endadak rame, gaib orang ngendika, tapi nuduhake. Waktu wage yang jatuh di suro itu seperti sunyi yang mendadak gaduh. Makhluk halus tak berkata, tapi memberi tanda. Mereka yang terlahir wage sangat peka terhadap perubahan energi ruang dan waktu. Maka, jika sedang berada di tempat yang asing, sepi, atau dianggap keramat, seperti makam tua, bekas kerajaan, atau alas, hutan, sebaiknya menghindari terlalu larut atau menyendiri. Bukan karena lemah, tapi karena waktu dan tempat sedang membuka tirainya. Waktu gawat juga bisa muncul di jam-jam tertentu. Jam 3 pagi, saat jaga tengah, paling terbuka. Jam 7 malam hingga 9 malam, jam antara terang dan gelap. Saat gerhana, bulan mati, atau malam Jumat Kliwon di bulan Suro. Jika di waktu-waktu ini orang wage melakukan aktivitas batin seperti meditasi, zikir, atau tirakat, maka harus dibimbing. Jangan melakukannya tanpa pelindung batin, karena alih-alih tercerahkan, justru bisa kecemplung dalam dunia yang tak terlihat. Namun, jangan pula hidup dengan rasa takut. Tujuan mengetahui waktu gawat bukan untuk panik, tapi agar bisa mengatur strategi hidup. Wage yang eling dan menjaga langkah, justru bisa selamat dan naik derajat batinnya. Gusti ora sar. Wong sing ngerti wektu, bakal dijaga lan dituntun. Kuncinya adalah jangan gegabah. Dengarkan suara batin. Bila ragu, lebih baik diam. Karena bagi orang wage, diam adalah bentuk perlindungan. Berikut cara menyelamatkan diri di bulan Suro. Di tengah angkernya bulan Suro dan rapuhnya energi batin weton wage, muncul satu pertanyaan besar. Apa yang bisa dilakukan agar selamat? Tenang dulur. Primbon tidak pernah hanya menakut-nakuti. Ia hadir bukan untuk menjerumuskan, melainkan memberi pegangan. Dalam laku kejawen, setiap petaka pasti ada penawarnya. Asal manusia mau membuka hati, menyambung rasa, dan menata laku. Bagi panjenengan yang lahir wage, bulan Suro sebaiknya tidak diisi dengan hal-hal yang gegabah. Tapi juga bukan berarti harus bersembunyi dan hidup dalam ketakutan. Justru, inilah saatnya untuk menyucikan jiwa, raga, dan ruang. Berikut beberapa laku penyelamatan yang telah diwariskan para leluhur. 1. Laku tapa brata ringan. Puasa Senin Kamis atau Mutih selama 1 atau 3 hari di minggu pertama Suro dipercaya bisa memperkuat benteng energi batin. Jika berat, cukup dengan menahan diri dari berkata kasar, iri hati, dan amarah. Itu juga bentuk tapa. Tapa dudu mung ora mangan, nanging orang larani. 2. Ziarah dan mendoakan leluhur. Banyak orang lupa bahwa roh-roh leluhur kita tetap terhubung dengan kehidupan ini. Di bulan Suro, mereka menjadi lebih dekat, menanti didoakan, ditangisi dengan doa yang tulus. Wage yang eling akan sering merasakan mimpi bertemu kakek, nenek, atau bahkan sosok-sosok asing dari garis darahnya. Datanglah ke makam keluarga, taburkan bunga, baca doa, dan jangan lupa minta izin kepada bumi tempat tubuh mereka bersemayam. Karena dengan menguatkan akar, pohon hidup kita akan lebih kokoh berdiri. 3. Membersihkan rumah dan diri. Bulan Suro juga waktu yang pas untuk nyapu roh. Wage yang sering merasa rumahnya sumpek atau tubuhnya berat, bisa melakukan ritual bersih-bersih. Siram seluruh rumah dengan air bunga 7 rupa. Bakar kemenyan atau dupa dengan doa. Taburkan garam di sudut-sudut rumah. Letakkan potongan daun sirih dan jeruk purut di dekat pintu. Dan untuk diri sendiri, mandi kembang setiap malam Jumat selama Suro bisa meluruhkan energi negatif dan menguatkan cahaya batin. 4. Rajah dan kalung pelindung. Weton wage yang merasa rapuh boleh menggunakan raja pangruat atau kalung kayu cendana, galih asem, atau tasbih dari biji bodhi sebagai pelindung energi. Tapi ingat, kekuatannya bukan pada benda, tapi pada niat dan keyakinan hati. Kabeh jimat dudu kanggo sombong, nanging kanggo eling. 5. Hindari konflik dan menyepi. Salah satu kekuatan weton wage justru ada di kesenyapan. Maka selama Suro, lebih baik tidak terlibat debat, konflik, atau pamer keberhasilan. Menyendiri sebentar di tempat teduh, membaca kitab suci atau kitab hidup sendiri, akan memberi kekuatan luar biasa. Jika wage mampu menjalani semua ini dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, maka Suro bukan petaka, tapi gerbang transformasi jiwa. Ibarat besi yang ditempa, panasnya bukan untuk menghancurkan,
tapi untuk membentuk pedang yang kuat. Sing ngerti arah angin, ora bakal keseret badai. Weton Wage memang lembut. Tapi lembut bukan berarti lemah. Ia seperti air, diam, tapi mampu menghanyutkan batu yang keras. Bulan Suro bukan kutukan, tapi undangan dari alam untuk kembali sadar siapa diri kita. Jangan lari, hadapi dengan hati yang bening dan niat yang lurus. Sapa ngerti watesing urip, bakal ngerti dalane slamet. Siapa yang tahu batas hidup, akan menemukan jalan keselamatan. Kalau sampean Wage, jangan panik, tapi mulai sekarang jaga batin, eling, dan waspada. Yen panjenengan rasa kake hal-hal aneh saat Suro dan Wage bertemu, tulis pengalamanmu di kolom komentar. Like video ini kalau dirasa bermanfaat, share ke saudara Wage lainnya, dan jangan lupa subscribe supaya kita terus terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Rahayu, Rahayu, Rahayu.